Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami PBH Panglima Hukum Bali dalam konten edukasi hukum. Kali ini kita akan membahas tentang TPPU atau tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Nah, TPPU atau tindak pidana pencucian uang atau money laundering sangat erat kaitannya dengan korupsi. Biasanya pelaku tindak pidana korupsi akan memanfaatkan beberapa tempat untuk mengalirkan aset yang ia dapatkan dari hasil korupsi tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Tindak pidana pencucian uang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Seiring berkembangnya zaman, tindak pidana atau tindakan kriminal semakin mencari celah untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut. Tidak terkecuali tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pernyataan Presiden beberapa minggu yang lalu, Bapak Joko Widodo mengatakan bahwa aset kripto merupakan aset yang terindikasi menjadi tempat tindak pidana pencucian uang. Tak hanya kripto, beberapa platform lain yang terindikasi menjadi tempat tindak pidana pencucian uang antara lain yang pertama e-money, kemudian NFT, dan segala jenis transaksi yang berbasis AI. Seperti kita ketahui, kripto merupakan jenis investasi aset digital atau uang elektronik yang digunakan sebagai tempat berinvestasi virtual yang keamanannya berbasis kriptografi dengan menggunakan blockchain sebagai pengamannya atau sistem keamanannya. Jadi kripto ini sendiri dengan adanya sistem tersebut, seharusnya mata uang ini tidak dapat digandakan dan tidak dapat diperedarkan secara ilegal. Kripto ini menjadi alat investasi yang sangat digandrungi terutama oleh generasi muda. Apalagi akhir-akhir ini banyak influencer yang memamerkan kekayaannya dengan gaya hidup mewah dan hedon dengan menunjukkan hasil investasinya di platform kripto, baik itu di Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Namun hal ini justru menjadi celah bagi para pelaku tindak pidana untuk menyalahgunakan platform tersebut atau tempat berinvestasi tersebut. Kripto bisa saja terindikasi digunakan oleh para mafia ataupun para koruptor untuk sebagai tempat tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Oleh sebab itu, pemerintah khususnya PPATK selalu memberikan pengawasan terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh masyarakat secara komprehensif, khususnya aplikasi atau platform kripto itu sendiri. Nah, selain itu, Undang-Undang Perampasan Aset juga harus segera disahkan karena pelaku tindak pidana pencucian uang harus bertanggung jawab atas kerugian negara yang telah diambil dan harus mengembalikan seluruh aset negara kepada negara. Hal tersebut bisa diperkuat oleh Undang-Undang Perampasan Aset. Baik rekan-rekan, itu tadi pembahasan singkat dari kami terkait edukasi hukum hari ini bersama kami PBH Panglima Hukum Bali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Officium Nobaya.